Bab 215. Tersiksa. Villa Osmanthus. Ruang bawah tanah. Klutang dan Klantang diikat ke kursi. Kenma memandang Klutang yang masih mengenakan gaun pengantin, memandangi sosoknya yang ramping dan wajahnya yang sempurna, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia telah menatap Klutang untuk sementara waktu dan sangat ingin mendapatkannya. Awalnya dia telah merencanakan untuk mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Klutang naik ke tempat tidurnya. Hanya saja David Wei muncul. Demi menjadi kaisar bawah tanah sejati di Jiangzhong, dia untuk sementara memutuskan ide ini. Sekarang hubungan Klutang dan David Wei telah memburuk, dia kembali memiliki ide ini lagi. Kak Ken, wanita ini sangat sempurna, kulitnya yang putih benar-benar dapat membangkitkan gairah orang. Kak Ken, jika kamu sudah puas, biarkan kami juga merasa puas. Betul, Kak Ken, dia cantik sekali, aku sangat menginginkannya. Kak Ken, bisakah kamu membawaku juga? Sekelompok laki-laki menatap Klutang yang diikat, menatapnya, dengan tatapan yang tidak senonoh. Kak Ken menamparkan bawahannya dan mengutuk, ini adalah gadis Tuan Muda Wei, nanti Tuan Muda Wei akan datang, kali ini Klutang telah mempermalukan Tuan Muda Wei, Tuan Muda Wei pasti akan menyiksanya sampai mati, aku akan mempertimbangkan kalian semua. Betul, betul, ucapan Kak Ken benar. Seseorang mengangguk. Meski tak bisa disentuh, tetapi bisa dilihat. Sekelompok orang menatap Klutang. Segala macam hal cabul dikatakan. Sejak kapan Klutang pernah melalui adegan-adegan ini, raut wajahnya pucat ketakutan dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Dan Klantang telah jatuh pingsan karena shock. Segera, David Wei dan Stanley Wei tiba. David Wei dibawa ke ruang bawah tanah. Tuan Muda Wei, Tuan Wei. Kenma tampak hormat. Tuan Muda Wei, Tuan Wei. Adik-adik di ruang bawah tanah membuka mulut mereka satu demi satu. David Wei sedang berbaring di atas tandu, memandangi Klutang yang diikat dan tertawa galak, haha, Klutang, aku memperlakukanmu dengan sepenuh hatiku, aku bersusah payah untuk menikahimu, tetapi kamu, demi orang yang tidak berguna, mempermalukanku dan mempermalukan keluarga Wei-ku. Tuan Wei, tolong lepaskan aku. Wajah Klutang memucat dan dia terus memohon. David Wei berteriak, seseorang lepaskan dia. Kenma segera memerintahkan orang-orang untuk melepaskan talinya. Klutang sudah tidak terikat. David Wei menunjuk ke tanah dan berteriak, berlututlah, berjalan sambil berlutut ke sini. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Tuan Muda Wei, tolong biarkan aku pergi. Seret dia. Baik. Kenma melangkah maju, menarik rambut Klutang, menyeretnya, kemudian menekannya ke tanah. David Wei tidak bisa bergerak, dia berbaring di atas tandu dan tandu itu sedang diangkat. Tampar, perintahnya. Karena wanita jalang inilah, dia bisa sangat menderita. Kenma mendapat perintah dan menarik rambut Klutang dengan tamparan di tangannya, tamparan langsung muncul di wajahnya yang putih. Tamparan itu membuatnya linglung, telinganya berdengung, dia tidak merespons untuk waktu yang lama. Gerakan di ruang bawah tanah membangunkan Klantang, yang sedang pingsan. Begitu dia membuka matanya, dia melihat rambut Klutang sedang ditarik dan dia sedang ditampar. Dia gemetar ketakutan dan memohon belas kasihan, Kak Ken, ampuni aku, kakak ipartu. Tuan Muda Wei, ampuni aku. Panggilan kakak ipar seperti pisau tajam yang menusuk jantung David Wei. Klantang, aku awalnya bisa menjadi kakak iparmu, kamu akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya, tetapi karena kakak perempuanmu, semua ini telah hancur, pukul dia, rasa sakit yang telah kutanggung, aku ingin anak ini membayarnya 10 kali lebih banyak, patahkan kedua kaki dan tangannya untukku. Raut wajah David Wei tampak menakutkan. Baik. Beberapa adik laki-laki berjalan mendekat. Salah satu dari mereka mengambil tongkat besi dan membantingnya ke lutut Klantang. Ah! Rasa sakit, raungan yang menusuk hati bergema. Mata Klantang melebar, ekspresinya terlihat sangat kesakitan.
Dia kembali dipukul oleh tongkat besi lagi. Lutut Klantang juga langsung hancur, darah mengalir menuruni kursi. Setelah melakukan 2 serangan, Klantang tidak bisa menahan rasa sakit dan langsung jatuh pingsan. Klutang benar-benar ketakutan, menyusut ke tanah dengan ketakutan, tubuhnya gemetar. Jika tahu akan seperti ini, dia seharusnya tidak mempermalukan David Wei di rumah keluarga Wei karena sedikit rasa bersalah dan sedikit rasa terima kasih untuk Kingston Jiang. Jika tahu akan seperti ini, dia tidak akan pergi dengan Kingston Jiang. Menyesal. Dia menyesal. Dia menyesal tidak bercerai dengan Kingston Jiang. Klutang, ini adalah akhir dari melawanku, kamu tidak ingin menjalani jalan baik yang diberikan padamu, malah ingin melawanku, apakah tidak baik untuk menjadi Nyonya Wei? David Wei menggertakkan giginya. Dia benar-benar sangat menyukai Klutang. Setiap gerakan Klutang dan ucapannya sangat menarik perhatiannya. Dia sangat ingin bersama dengan Klutang. Bahkan jika Klutang memiliki suami, dia juga tidak merasa keberatan. Namun, tidak disangka bahwa Klutang tidak memberinya wajah sama sekali di pesta pertunangan, meninggalkannya untuk pergi bersama Kingston Jiang dan mempermalukannya. Yang lebih dibenci adalah bajingan Kingston Jiang ini melumpuhkannya. Klutang, wanita cantik nomor 1 di Jiangzhou, haha, hari ini, aku akan menjadikanmu sebagai wanita jelek nomor 1 di Jiangzhou. Orang lain tidak bisa mendapatkan hal yang tidak bisa kudapatkan, karena tidak bisa didapatkan, maka hancurkan saja. Raut wajah David Wei tampak menakutkan dan meraung, siapkan bensin. Kak Ken segera memerintahkan, cepat pergi. Adik-adik dengan cepat meninggalkan ruang bawah tanah untuk menyiapkan bensin. Klutang sangat putus asa. Dia tidak tahu apa yang sedang menunggu dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kali ini dia berada dalam bencana yang besar, dia telah menyinggung keluarga Wei. Tidak hanya dia yang akan mati, tetapi keluarganya juga akan menderita bersamanya. Air matanya sudah kering. Dia mengecilkan tubuhnya di tanah, memeluk lututnya dengan tangannya dan terisak pelan. Stanley Wei tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan pergi keluar dan menunggu. Dia bangkit dan berjalan keluar. Putranya menderita penderitaan yang begitu serius dan itu semua disebabkan oleh Klutang. Klutang harus mati. Segera, adik laki-laki Ken Ma masuk dengan membawa bensin. Tuan Muda Wei, bensinnya sudah siap. David Wei memerintahkan, tumpahkan ke tubuhnya. Baik. Adik laki-laki itu mengangguk, membuka tangki bensin dan menuangkannya pada tubuh Klutang. Klutang mencium bau bensin, pada saat ini, dia merasakan ketakutan di dalam hatinya dan meratap dengan keras, tidak, Tuan Muda Wei, kumohon, biarkan saya pergi, tolong beri aku kesempatan, saya bersedia melakukannya itu apa saja untuk membalas tindakanku. Klutang takut, sangat takut. Ketakutan akan kematian melanda dan dia bergidik. Sudah terlambat. David Wei berkata dengan dingin, Klutang, aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak bisa menghargainya, karena kamu tidak bisa menjadi Nyonya Wei, maka aku akan menghancurkanmu. Di permukaan, David Wei memiliki kepribadian yang sangat baik, tetapi dia adalah seorang munafik, hal yang tidak bisa dia dapatkan, orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Bangunkan anak itu. Aku ingin Klutang melihat dengan matanya sendiri bahwa adiknya meninggal secara tragis karena dia. Seorang bawahan segera berjalan untuk membangunkan Klantang, yang sedang jatuh pingsan. Lumpuhkan tangannya. Baik. Adik laki-laki itu mengangguk dan menyiksa Klantang. Jeritan kesakitan yang menusuk hati datang dari ruang bawah tanah. Semakin Klantang kesakitan, semakin keras dia berteriak, semakin ceria perasaan David Wei. Dia berbaring di atas tandu, memandangi gaun pengantin berlian Klutang. Gaun pengantin yang indah, kamu seharusnya merasa puas dengan gaun pengantin ini untuk menemanimu ke alam bawah tanah, nyalakan apinya. Ini. Ken Ma terlihat kesulitan. Ini adalah wanita yang sangat cantik dan dikabarkan bahwa dia masih seorang perawan. Sangat disayangkan bahwa dia akan hancur seperti ini.
Tuan Muda Wei, jika kamu tidak mau, bisakah membiarkan kami memuaskan diri kami terlebih dahulu? Ken Ma adalah seorang pria kaya, dia telah memainkan semua jenis wanita, tetapi dia tidak pernah bermain sehebat ini. Dia sedikit tak tertahankan dan dengan berani mengeluarkan pikiran di dalam hatinya. Tuan Muda Wei, membiarkan dia mati seperti ini benar-benar terlalu murah untuknya. Kita seharusnya menidurinya, merekamnya, lalu menyebarkannya dan membiarkan reputasinya hancur. Ini lebih baik daripada membunuhnya dan menghancurkannya. Ken Ma mulai menemukan ide. Awalnya, ini adalah gadismu, seharusnya kamulah yang maju. Tetapi sekarang Tuan Muda Wei tidak efisien dalam melakukannya. Bagaimana kalau menyerahkan pekerjaan yang sulit ini kepada kami? David Wei ingin Klu Tang mati. Sekarang begitu Ken Ma berkata seperti ini, dia tiba-tiba tertawa. Haha, boleh, aku ingin semua orang di dunia melihat bahwa istri naga hitam berada di bawah selangkangan orang lain. Aku ingin naga hitam kehilangan wajahnya. David Wei tertawa terbahak-bahak dan segera memerintahkan, segera bawa Klu Tang keluar dan bersihkan dia hingga bersih. Aku ingin melakukannya sendiri. Tuan Muda Wei, kamu sudah seperti ini, apakah bisa? Jika benar-benar tidak bisa biarkan saja kami. Tunggu, naga hitam. Ken Ma tiba-tiba tampak ngeri dan berseru, apa? Apa istri naga hitam? Tuan Muda Wei, lelucon macam apa ini? Bukankah naga hitam pendukung di belakang Klu Tang sudah mati di Gunung Tian Shan? Bersambung.